Halo semuanya, mari kita bedah bareng-bareng sebuah pergeseran masif yang lagi terjadi di dunia open gaming dan blockchain. Hari ini, kita bakal deep dive ngebahas ekosistem cross-mainnet 2.0 dan transisi besarnya menuju staking ekonomi. Kalau kalian dulu pernah merasa frustrasi dengan ekosistem game blockchain yang gitu-gitu aja dan banyak masalahnya, nah pembahasan kita hari ini bakal benar-benar ngebuka wawasan kalian. Peta perjalanan kita hari ini simple banget. Pertama, kita bahas kejatuhan crypto gaming. Terus, masuk ke era WebX dan AI. Lanjut ke transisi ekonomi staking, bukti nyata pertumbuhan ekosistemnya. Dan terakhir, tutorial singkat cara staking token Cross. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, jatuhnya crypto gaming. Oke, mari kita bedah akar masalahnya nih. Kenapa sih kok banyak banget game kripto yang hype-nya selangit tapi ujung-ujungnya gagal total? Coba deh kita flashback sedikit ke beberapa tahun belakangan. Kita lihat kripto crash, kuburan massal blockchain games, sampai tragedi Terra Luna yang sempat bikin heboh headlines di mana-mana. Semuanya tuh datang bawa janji manis banget, katanya mereka ini masa depan gaming, tapi realitanya hancur perlahan. Nah, alasan utamanya sebenarnya simpel banget. Dan wajar sih kalau sekarang banyak dari kalian yang jadi skeptis. Proyek-proyek zaman dulu tuh terlalu fokus ke hype instan. Mereka nyetok token gila-gilaan, ngasih reward yang jumlahnya sama sekali nggak masuk akal, dan malah lupa sama satu hal yang paling krusial, bikin ekonomi yang sustainable, yang berkelanjutan. Terus efeknya apa? Supply token jadi bengkak, inflasi nggak kekontrol, dan sell pressure alias tekanan jualnya tuh tinggi banget sampai ekosistemnya kolaps. Intinya mereka lupa bikin game yang emang beneran asyik buat dimainin. Dan disinilah letak gesekan utamanya. Gini, pemain tradisional tuh cuma pengen pengalaman yang mulus. Download, login, langsung main. Udah sesimpel itu. Tapi realita Web3 selama ini, kaku banget. Pemain dipaksa bikin wallet, nyatet seed phrases panjang di kertas yang rawan banget hilang, terus harus bayar gas fees, belum lagi disuruh belajar jargon-jargon blockchain yang bikin pusing kepala. Ya nggak heran kan kalau gamer tradisional langsung pada kabur nolak sistem kayak gini. Lanjut ke bagian kedua, era WebX dan AI. Nah, buat ngatasin masalah tadi, Cross ngebawa ide yang revolusioner banget yang mereka sebut sebagai era WebX. Jadi masa depan gaming itu bukan soal sekedar ngeganti Web2, tapi ngegabungin kenyamanan absolut ala Web2 dengan kepemilikan aset murni ala Web3, plus ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Bayangin aja, kalian bisa benar-benar punya aset kalian sendiri tanpa harus pusing mikirin kerumitan khas blockchain. Benar-benar solusi nyata buat hambatan yang baru aja kita bahas. Dan yang bikin merinding, Cross ini nggak cuma omong kosong soal teori AI. Mereka bener-bener ngebangun infrastruktur nyatanya loh. Di ekosistem ini, ada agen AI yang bisa ikutan main dan trading. Ada AI wallets yang punya identitas on-chain mereka sendiri. Bahkan ada integrasi ke hal-hal keren kayak multi-loyal Mult Arena dan AI Agent Token System. Ini bukti nyata kalau mereka tuh serius banget ngebangun ekosistem yang bisa jalan sendiri secara otonom dan futuristik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, transisi ekonomi staking. Kalau kita perhatiin, selama ini tren di kripto tuh pasif banget kan. Orang beli token, di hold, terus tinggal rebahan sambil berdoa harganya naik. Nah, Cross mau ngubah narasi ini secara radikal lewat staking ekonomi yang aktif. Mereka menggeser fokusnya ke delegasi validator dan partisipasi jaringan secara langsung. Artinya, pusat ekonomi itu dipindah dari tangan-tangan pasif atau para insider ke kalian, para partisipan yang benar-benar aktif ngamanin jaringan. Kalian bukan lagi sekedar penonton di pinggir lapangan, tapi bagian vital dari mesin ekosistemnya. Terus, supaya tragedi inflasi gila-gilaan di masa lalu nggak kejadian lagi, Crossek nerapin yang namanya mekanika disiplin supply. Ini tuh ibarat sabuk pengaman ekonomi mereka. Ada komitmen zero minting, di mana reward itu diambil dari cadangan yang udah dialokasiin sebelumnya, bukan nyetak token baru tanpa batas. Terus ditambah lagi sama siklus halving yang nurunin reward secara bertahap, dan mekanisme auto burn berdasarkan penggunaan jaringan. Makin sering jaringannya dipakai, makin banyak token yang dibakar. Tapi tenang aja, para validator bakal tetap dapat insentif dari priority fees. Sangat seimbang kan? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan strategi crossing yang gak mau main judi pakai sistem ekonomi coba-coba. Mereka milih buat ngadaptasi model dari para raksasa yang emang udah terbukti berhasil di market. Mereka ngambil filosofi supply terbatas yang bikin Bitcoin itu super berharga, terus ngegabungin itu sama mekanisme pembakaran deflasioner ala Ethereum dan BNB. Langkah yang pinter banget sih ini, mengingat pasar sekarang tuh bener-bener butuh proyek dengan disiplin supply yang super jelas. Oke, masuk ke bagian keempat, bukti pertumbuhan ekosistem.
Setelah dapat persetujuan governance yang hampir mutlak, yaitu 98%, buat peluncuran Mainnet 2.0 di tanggal 1 Juni nanti, kita ngeliat lonjakan yang luar biasa banget. Ada kenaikan pendapatan sebesar 76% kalau merujuk pada laporan dari Nexus dibandingkan tahun lalu. Dan kalian tahu siapa motor penggerak utamanya? Yes, pertumbuhan masif ini dipimpin langsung oleh ekosistem Cross. Ini adalah bukti finansial nyata bahwa adopsi beneran lagi terjadi. Nah, yang bikin makin penasaran ada di angka ini, 300.000. Ini adalah jumlah puncak pengguna aktif atau peak active users yang berhasil ditembus sama game Seal M di jaringan cross-chain. Kita sama-sama tahu, banyak game blockchain itu mati kutu pas disuruh nyari pemain sungguhan. Tapi, metrik yang satu ini jadi bukti kuat kalau game chain di ekosistem ini tuh beneran bisa hidup dan dapat jutaan impresi dari ratusan ribu pemain nyata. Nggak berhenti di jumlah user aja, aktivitas jaringannya secara keseluruhan juga meroket tajam. Bayangin, sejak bulan Januari, aktivitas di jaringannya udah naik 3 kali lipat. Hampir semua metrik ekosistem ikutan hijau secara bersamaan. Ini sinyal yang terang benderang kalau bukan cuma penggunanya aja yang berbondong-bondong datang, tapi modalnya alias aliran dananya juga lagi gerak sangat aktif di dalam ekosistem. Ada satu fakta on-chain lagi yang gak kalah seru. Saat ini, lebih dari separuh total supply staking itu statusnya aktif untuk ngamanin jaringan. Antusiasme partisipan ini secara langsung bikin nilai total value locked alias TVL melonjak tajam sejak fitur staking ini dibuka. Artinya apa? Artinya, komunitas benar-benar ngasih lampu hijau dan berbondong-bondong pindah haluan jadi partisipan aktif. Terakhir, bagian kelima, cara melakukan staking token Cross. Jadi, poin krusialnya adalah gimana cara kita ikutan. Dan ternyata prosesnya tuh smooth banget buat siapa aja. Ini panduan visual 3 langkah simpel buat kalian. Pertama, tinggal hubungin cross wallet kalian di website resmi mereka. Kedua, scroll sedikit ke bawah dan klik tombol Stake Now. Ketiga, masukin aja nominal yang mau kalian stake, misalnya 1000 token gitu ya. Terus ketik password kalian. Udah, nggak ada drama proses yang ribet-ribet. Begitu proses loadingnya kelar, langkah pamungkasnya adalah memverifikasi transaksi kalian. Cukup klik tombol Done dan boom, portofolio staking kalian bakal langsung update nampilin 1000 token tadi. Mulai dari titik ini, kalian tinggal mantau aja proyeksi reward yang bakal mulai mengalir per tanggal 1 Juni nanti. Cuma dengan beberapa klik, kalian udah resmi bertransisi dari holder pasif jadi pembangun ekosistem sesungguhnya. Nah, semua fakta dan data tadi akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan provokatif sebagai penutup bedah materi kita hari ini. Bisakah era WebX ini benar-benar terwujud? Melihat gimana mereka ngebangun infrastruktur AI yang masif, nerapin disiplin supply yang ketat ala Bitcoin, dan bukti nyata dari pertumbuhan jaringannya, satu hal yang pasti, Crossboom lagi ngebangun sesuatu yang jauh lebih raksasa dari sekedar ngepumping token. Ini punya potensi buat ngubah wajah open gaming selamanya. Pertanyaannya, apakah kalian siap buat menyambut era baru ini? Saya biarkan kalian merenungkan hal itu. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis kita kali ini.